Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Squiddy Studio. Kali ini kita akan bikin animasi seperti ini. Caranya kita delete dulu cube-nya, kemudian kita ambil dari spare atau kita akan gunakan spare. Dan spare ini kita akan set smooth. Setelah di set smooth nanti kita akan scale sedikit sisi atasnya seperti ini ya. Oke, ini cukup teman-teman. Setelah itu kita akan extrude ke sisi atas ke sumbu Z ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita akan paskan posisi permukaan paling atasnya atau face ini sehingga berada di tempat garisnya ya teman-teman, agar nanti kita akan mudah dalam melakukan animasinya. Kemudian kita akan turunkan ke bawah, sebelumnya seleksi all dulu, kemudian kita turunkan ya teman-teman sampai nanti permukaan paling atasnya ini sejajar dengan garis pada sumbu X atau garis merah ini ya. Seperti ini kita turunkan sedikit secara perlahan teman-teman sehingga sejajar dengan sumbu X ya teman-teman. Kemudian kita akan naikkan bandulnya kembali ke atas dengan kita aktifkan dulu mode snappingnya ya teman-teman, shortcut shift tab ya, sehingga si bandul ini berada di tengah-tengah atau posisi origin dari 3D viewport ini ya teman-teman. Nah seperti ini, dia berada di tengah-tengah perpotongan setiap garis sumbunya. Setelah kita buat bandulnya, kita akan membuat objek baru, yaitu kita dari torus seperti ini teman-teman. Kita naikkan detailnya dulu menjadi 64 dan ini menjadi 24. Setelah itu kita akan berikan set smooth. PR kita selanjutnya adalah memposisikan bagian dalam dari torus ini sejajar bagian torus ini sejajar dengan lingkaran ya, atau diameter itu hampir sama dengan diameter bandul di dalamnya, kurang lebih seperti ini. Setelah sudah, kita akan putarkan ke sumbunya sebanyak 90 derajat. Kemudian kita masuk ke wireframe supaya kita terlihat perpotongannya. Nah ini kan dia berada tepat di antara garis ya. Nah kita akan buat perpotongan bandul ini berada di antara garis-garis yang ada, atau berada di tengah-tengah face-nya nih teman-teman, seperti ini ya. Nah kurang lebih tengah-tengah seperti ini. Tujuannya apa? Kita akan hapus face yang terjadi perpotongan dengan si bandul ini teman-teman, seperti ini. Kita akan hapus seperti ini. Kita kembali ke solid. Nah ini ada berlubang kan, kita akan tutup seperti sesuai ada di tips Blender nomor 2 ya, bagaimana cara menutup lubang seperti ini. Monggo cek. Nah kita masuk ke normal seperti ini ya teman-teman. Kita sudah punya torus dan juga bandulnya. Selanjutnya kita akan duplikat si bandul ini ya teman-teman menjadi 2, shift D, kemudian kita akan pindahkan ke sumbu Y sebanyak 45 derajat seperti ini ya. Untuk di sumbu X ya teman-teman sebanyak 45 derajat. Selanjutnya kita akan animasikan terlebih dahulu si torusnya. Kita akan masuk di frame nomor 0, kemudian kita aktifkan dan kita posisikan di location and rotation. Setelah itu kita akan posisikan 60 frame ke nomor 60. Sebelumnya kita naikin dulu ini 360. Kemudian kita akan start di frame nomor 60. Sebenarnya cara untuk menganimasikannya banyak sekali ya, tidak hanya cara seperti ini akan kita lakukan, tapi kita akan belajar satu persatu. Jadi untuk animasi ini ada beberapa cara sebenarnya ya teman-teman. Kita akan putarkan ke di sumbu Z sebanyak 90 derajat, kemudian kita akan naikkan di 120 derajat sebanyak 120 frame 120 ya teman-teman, sebanyak 90 derajat, terus kelipatan 60 teman-teman. Kita akan lakukan terus menerus ini sampai nanti akhirnya berhenti di frame 360. Sekarang 140 kita putarkan lagi di sumbu Z sebanyak 90 derajat, kemudian di 300 kita akan putarkan lagi sebanyak 90 derajat, dan terakhir kita akan di frame 360 dan kita akan putarkan sebanyak 60 derajat. Dan nanti hasilnya adalah seperti ini teman-teman ya. Dia akan berputar secara perlahan sampai nanti berhenti di frame nomor 360 ya teman-teman. Setelah torus ini kita akan bandul pertama ini kita ke frame nomor 60 nomor 0 ya, samakan in location and rotation seperti ini. Kita akan maju di frame 60, kita akan posisikan atau kita putarkan di sumbu Y ya, bandul pertama ini sebanyak 45 derajat. Pada dasarnya adalah jika sumbu pertama bandul yang A itu keluar, maka yang bandul yang B ini akan masuk nih teman-teman ya. Kita akan kembali dulu ke frame nomor 0
Untuk posisi yang pertamanya kita insert location and rotation, kemudian kita masuk ke frame nomor 60, lalu kita masukkan bandul ini ke posisi ini dengan cara kita memutarkan di zoom X ya teman-teman, RX sebanyak 45 derajat ya teman-teman, sehingga posisinya dia berada di tengah teman-teman. Nah, kita akan lakukan ini terus-menerus sampai ke frame nomor 360 derajat. Ingat, pada dasarnya adalah jika bandul yang A masuk, maka bandul yang B keluar ya teman-teman. Nah, ini akan keluar, maka bandul yang ini itu akan masuk teman-teman ya. Dan perpindahannya itu setiap 45 derajat. Ya, ini adalah cara yang akan kita pelajari. Teman-teman nanti bisa ulik sendiri gitu ya, bagaimana cara melakukan animasi yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, ini seperti ini. Ya, kita akan lakukan terus sampai di frame nomor 360 ya teman-teman. Oke, yang ini berarti akan masuk. Kita akan selanjutnya di frame nomor 300. Oke, kemudian yang ini akan keluar dan yang ini akan masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Oke, ini frame terakhir 360, maka yang ini akan keluar dan yang terakhir yang ini akan masuk. Oke, selesai. Kita akan coba hasilnya seperti apa, dan hasilnya adalah seperti ini ya teman-teman. Jadi ini adalah animasi sederhana dimana bandul A masuk dan bandul B keluar. Oke teman-teman, setelah kita buat animasi ini, kita akan memberikan sedikit warna ya teman-teman. Kita masuk ke shading seperti ini. Yang pertama kita akan kasih warna untuk torusnya ini. Di sini aku akan buat sedikit gelap ya teman-teman, mungkin seperti ini. Nah, aku akan buat metalik. Di sini metaliknya teman-teman fullkan, besarkan, dan progresnya teman-teman kecilkan sehingga dia terlihat mengkilap. Oke, ini aku ingin turunkan sedikit supaya tidak terlalu gelap, insyaallah. Oke, kita naikkan sedikit warnanya biar tidak terlalu gelap ya, jadi seperti metal seperti ini. Oke, yang keduanya di sini aku akan beri warna merah. Teman-teman silahkan berikan warna sesuai dengan favoritnya ya. Metaliknya naikkan, roughness-nya kita kecilkan. Bandul yang kedua aku akan berikan warna biru seperti ini. Metaliknya naikkan dan roughness-nya turunkan ya teman-teman, seperti ini. Dan kita akan coba play. Nah, hasilnya adalah seperti ini teman-teman. Oke, animasi kita sudah selesai. Next kita akan buat animasi yang lebih rumit lagi. Tujuannya agar kita tetap bisa belajar dan meningkatkan skill modeling yang kita miliki. Sampai jumpa di tutorial berikutnya dan salam.